Pada tahun 2030, awalnya dunia baik-baik saja. Kehidupan masih berjalan normal seperti biasa dengan kemajuan teknologi dan gedung-gedung pencakar langitnya. Namun tiba-tiba tanpa ada peringatan, sebuah meteor menghantam bumi dan menghancurkan semua kehidupan yang ada di dalamnya. Setelah 40 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2071, sejak bumi hancur, kualitas udara pun jadi tercemar dan beracun. Untuk menanganinya, pemerintah membuat sebuah terobosan yang disebut Air Core dengan skala besar untuk merubah oksanium menjadi oksigen yang bisa dihirup oleh manusia. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan oksigen ini, karena pemerintah memutuskan untuk membagi kelompok setiap manusia-manusia yang masih hidup. Mereka diberikan sebuah kode QR di tangannya untuk akses dan dimasukkan ke dalam 3 kelompok, yakni distrik umum, distrik khusus, dan distrik inti. Namun untuk manusia yang tidak dipilih masuk ke dalam distrik, mereka harus hidup di dunia luar dengan udara yang sangat kotor, dan mereka disebut sebagai pengungsi. Sementara itu, untuk mendistribusikan pasokan udara ke setiap distrik, pemerintah menciptakan pasukan kurir untuk mengantarnya. Namun syarat untuk menjadi kurir haruslah tangguh, karena setiap kali mengantarkan paket, mereka pasti akan diserang oleh para pemburu yang hendak mencuri pasokan oksigen yang mereka bawa. 택배기사는 강해야 한다. Di distrik pengungsi yakni distrik Gangnam, ada seorang bocah yang hari itu menantang para pemburu untuk bertarung dengannya. Bocah yang bernama Yoon Saul ini bertarung bukan karena hobi atau sok-sokan aja. Dia hampir setiap hari memang mencari lawan untuk meningkatkan kemampuannya bertarung. Semua itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena Saul ingin menjadi seorang kurir. Selain karena menjadi kurir terdengar hebat, ternyata satu-satunya cara para pengungsi yang tidak memiliki kode QR untuk masuk ke dalam distrik adalah menjadi seorang kurir. 아, 저 새끼들 너무 비겁한 거 아니야? 야, 이놈들아! 윤상원! 잘했어. Sementara itu kita akan beralih ke distrik umum dengan seorang kurir legend dan kurir terbaik yang pernah ada yang dipanggil dengan sebutan 58. Walaupun sebenarnya hari ini adalah hari cutinya, tapi dia tetap bekerja seperti biasa mengantar segala kebutuhan masyarakat termasuk mengganti setiap oksigen yang ada di distrik umum. 왔는가? 예. Namun saat ia masih harus mengantarkan paket yang lainnya, tiba-tiba ada panggilan darurat yang memintanya untuk segera membantu salah satu rekannya yang rupa-rupanya di luar distrik. Rekan sesama kurirnya dengan sebutan 57 sudah dikepung oleh para pemburu dan hendak dibunuh. Beruntung saat itu 58 berhasil datang tepat waktu dan menghabisi para pemburu-pemburu itu. 너 오늘 월차 아니었냐? 야? 내 월차에 맞춰 신입 택배 고르고. Setelah berhasil menantang para pemburu, Saul yang statusnya sebagai pengungsi diam-diam masuk ke salah satu rumah di distrik umum dengan sangat cerobohnya. Yang rupa-rupanya Saul ini adalah pengungsi yang diselundupkan oleh seorang mayor yang bernama Jung Sul Ah dan hidup bersama mereka. 손들어. Yang walaupun Jung sendiri tahu menyelundupkan pengungsi bisa mendapatkan hukuman berat, bahkan bisa diusir dari distrik, nyatanya dia tetap melakukannya dan bahkan sudah 10 tahun lamanya Saul hidup bersama mereka. Dan ternyata adiknya yang bernama Jung Sul Ah juga tidak keberatan, bahkan sudah menganggap Saul sebagai kakaknya. Namun karena Saul ini sangat merengkel saat diminta untuk tetap stay di rumah dan jangan bermimpi untuk menjadi seorang kurir, ia pun mendapatkan hukuman karena telah melanggar peraturan. 집중 단속 기간이라고 경고했는데 일주일 외출 금지. 에? 실망이야. 좋아. 그래. Sementara itu di distrik khusus, sang profesor hebat yang bernama Ryu Jae-jin bertemu dengan presiden yang bernama Chae Jin-kyung untuk membahas distrik baru yang akan mereka ciptakan. Di mana distrik baru yang mereka beri nama distrik A nantinya akan dibuat khusus untuk menampung para pengungsi atau manusia-manusia yang hidup di luar distrik saat ini. Di bawah perusahaan Chunmyung Group miliknya dan dibantu oleh dukungan pemerintah, Ryu Jin pun berusaha sebisa mungkin agar semua manusia-manusia yang masih hidup di luar bisa masuk ke dalam distrik A yang dijadwalkan akan selesai sebentar lagi.
괜한 생각 마시고 이주 계획만 생각해 주세요. 죽을 때가 된 건지 자신감은 사라지고 내가 설계를 잘못한 거. Namun ternyata rencananya tidak bisa berjalan lancar karena putranya yang bernama Ryusuk menjadi penghalang atas niat baiknya. Karena rupa-rupanya Ryusuk tidak rela jika semua manusia yang tersisa menikmati teknologi ayahnya dengan gratis dan cuma-cuma. 천명이 네 거라고 생각하는 거냐? 뭘 하든 그걸 잊지 마라. 절대. Di tempat lain, Saul yang sedang dihukum untuk tidak keluar rumah ternyata lagi-lagi berulah dan melanggarnya. Sebelum mencari lawan untuk berkelahi, Saul mengunjungi kawan-kawannya di tempat pengungsian yang diasuh oleh sang kakek. Kakek ini adalah orang yang paling berjasa dalam hidup mereka. Namun kali ini karena sudah merasa pede dengan kekuatannya, Saul ternyata tidak mencari para pemburu untuk diajak bertarung. Melainkan kali ini Saul langsung menargetkan seorang kurir untuk menjadi lawannya. Namun naasnya, dia malah langsung bertemu dengan sang kurir legend yakni si 58. 세상이 망하니 애들도 미쳐가는구나. 닥치고 한판 붙자. 예의가 없구나. Tidak berselang lama saat 58 masih dalam perjalanan mengantar paketnya, tiba-tiba badai besar pun terjadi tanpa ada peringatan. Si kakek pun segera memperingati semua warga pengungsi untuk tetap bisa bertahan di dalam rumahnya masing-masing sampai badai itu reda. Dan setelah badai reda, dari kejauhan 58 lantas memantau proyek distrik A. Entah apa yang ia lakukan, tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi di proyek tersebut. Karena saat dipantau, ia melihat ada polisi militer yang datang ke sana, yakni Mayor Jung, untuk melihat perkembangan distrik itu. Namun anehnya, walaupun Jung adalah seorang mayor, ia dan timnya bahkan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam distrik A, yang sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyikan di dalam distrik tersebut. 소령님이 관여하실 일이 아니라는 뜻이죠. 정보사 소령한테 내부 공개를 제안하는 게 말이 됩니까? Setelah memantau distrik A, 58 pergi ke distrik pengungsi untuk melihat keadaan di sana dan juga memberikan pasokan kebutuhan distrik tersebut yang rupa-rupanya tanpa diketahui oleh pihak Chen Myong dan juga pemerintah. 58 dan beberapa teman kurirnya diam-diam membantu para pengungsi dengan menyuplai obat-obatan, makanan, dan juga oksigen. Namun bukan hanya itu, ternyata 58 dan teman-teman kurirnya punya misi rahasia bekerja sama dengan para pengungsi yang berkaitan dengan distrik A. Karena rupa-rupanya 58 sudah tahu kalau di dalam distrik A ada sesuatu yang sangat mencurigakan. 이번엔 향이 가야겠다. A 구역으로 에어코어가 들어갔어. Setelah dari distrik pengungsi, 58 kembali bekerja mengantar paket ke distrik umum menggantikan rekannya si kurir 57. Dan tanpa diduga ternyata 58 mengantar paket ke rumah Saul yang menantangnya waktu lalu. Sambil mengintip dari kamar karena sedang dihukum oleh adiknya, Saul pun hanya bisa melihat 58 si kurir legendaris yang selama ini ia idolakan. 요즘 저 사진 한 번만 찍어주시면 안 될까요? Ketika 58 baru saja selesai mengantar paketnya, tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi lagi dan memberitahukan kalau ada kurir di depan pintu. Mengira itu adalah 58 yang ketinggalan sesuatu. Saat dibuka, ternyata mereka adalah penjahat yang entah kenapa tiba-tiba menyasar ke rumah Jung dan menyerang mereka. Karena sedang dihukum dan dikunci di dalam kamar, Saul pun sekuat tenaga mendobrak pintu agar bisa keluar dan membantu adiknya. Sambil berusaha melawan satu persatu para penjahat itu, Saul pun sangat kewalahan karena mereka menggunakan senjata dan menembaki dengan sangat brutal. Hingga tanpa disadari karena saking fokusnya untuk melawan mereka, ternyata adiknya Sul-ah harus tewas karena terkena beberapa tembakan. Dan bahkan ketika Saul berpaling dari penjahat-penjahat itu, ia pun juga harus menyusul adiknya setelah ditembak tepat di bagian kepalanya. Dan di saat terjadinya baku tembak, 58 yang masih berada di sekitar distrik dan mendengar suara tembakan itu pun segera berlari menuju rumah Saul. Namun sayang ketika sampai di sana 58 sudah mendapati Saul dan adiknya tewas tergeletak bersimbah darah.
Ia pun mencoba mencari tahu siapakah sebenarnya orang-orang ini dan apa alasan mereka menyerang rumah Mayor Jung. Hingga tanpa diduga ketika 58 baru saja melaporkan penyerangan tersebut ke pusat, tiba-tiba ia melihat kalau Saul yang tadi sudah ditembak tepat di bagian kepalanya ternyata masih hidup. 5-7구역 사고 발생. 5- Beberapa jam kemudian, Jung yang baru saja selesai bertugas pulang karena mendapati kabar buruk rumahnya telah diserang. Namun anehnya, saat sampai di rumah, Jung hanya mendapati jasad adiknya yang tergeletak dan jasad-jasad para penjahat lainnya termasuk Saul tidak ada di sana. Menggunakan teknologi canggih dan mensimulasikan seluruh ruangan, Jung pun akhirnya mengetahui sepertinya ada orang yang telah memindahkan semua jasad-jasad para penjahat itu. Walaupun tidak diketahui siapa yang telah memindahkan jasad-jasad para penjahat, Saul sendiri ternyata masih hidup setelah dibawa pergi oleh 58. Ada alasan yang sangat kuat kenapa ia memutuskan untuk membawa Saul. Walaupun sudah ditembak tepat di bagian kepalanya, mereka mendapati kalau tengkorak Saul bahkan sangat kuat dan berhasil menahan sebuah peluru. Karena curiga, mereka pun mencoba mencari tahu dan ternyata benar. Rupa-rupanya Saul adalah salah satu mutan yang selama ini hanya dikira sebagai mitos. 떠도는 소문이 아니었어. Beberapa hari kemudian 58 dipanggil ke distrik khusus untuk bertemu Jung dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat penyerangan. Karena ternyata Jung malah mencurigai 58 juga terlibat dalam penyerangan dan mungkin dia adalah kelompok dari penjahat-penjahat itu. 합리적인 의심이 있습니다. 참고인이라고 하셨는데 용의자가 되는 느낌. 살인 사건이죠. Namun karena tidak ingin dituduh sebagai tersangka, 58 pun menjelaskan semua kejadiannya kalau saat ia tiba, adiknya dan juga para penjahat-penjahat itu sudah tewas. Jung pun mengaitkan penyerangan tersebut dengan kasus penculikan yang saat ini sering terjadi di distrik umum. Namun rupa-rupanya Jung tidak berani bertanya tentang jasad Saul yang juga menghilang dari TKP. Ya tentu karena memang Saul adalah pengungsi yang diselundupkan oleh Jung selama 10 tahun ini. 몇 명이었죠? 시체가 사라지기라도 했습니까? 우스워 보입니까? 지금 날 우습게 보는 것 같은데 오늘은 여기까지 하시죠. Namun setelah Jung menginterogasi 58 dan kembali ke rumah, ternyata Saul sendiri sudah berada di sana yang sepertinya ia kabur saat sudah tersadar. 너라도 사라져서 고마워. Tapi sayangnya saat sudah sadar, ternyata Saul sendiri tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi saat adiknya tewas ketika penyerangan. Karena Jung tidak ingin mengurungnya lebih lama lagi, ia pun memberikan kesempatan kepada Saul untuk bebas memilih jalannya sendiri. Karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa Jung lakukan untuknya. 내가 지켰어야 했는데. 전부 감사했습니다. 가끔 들릴 테니까. Namun setelah diberi kebebasan oleh Jung, bukannya mengejar cita-citanya menjadi kurir, Saul malah pergi menemui para pemburu untuk menyerahkan nyawanya. Ternyata ia sudah sangat frustasi setelah kehilangan adiknya Sul-ah. Namun beruntungnya, nyawa Saul masih sempat tertolong karena teman-temannya yang datang mencarinya. 서로 다 죽겠다. Sementara di distrik khusus, kurir 57 dipanggil untuk menghadap Ryusuk selaku direktur Chun Myung Group untuk melapor. Ternyata dalang dibalik penculikan dan penyerangan yang terjadi di distrik umum adalah ulah Ryusuk. 57 lantas bertanya untuk apa sebenarnya mereka menculik semua anak-anak itu dan eksperimen apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Namun saat 57 masih mempertanyakan tujuan mereka, ternyata tim kurir 58 sudah berhasil menemukan lokasi Ryusuk menyekap para anak-anak yang ia culik untuk dilakukan eksperimen. Dan ternyata alasan Ryusuk menculik anak-anak itu adalah untuk membuat eksperimen demi mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Belum diketahui Ryusuk ini sedang sakit apa. Namun walaupun ayahnya waktu lalu sudah memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh lagi atas perbuatan ilegalnya, nyatanya Ryusuk sendiri tetap kekeh dan akan terus melanjutkan eksperimen itu demi mendapatkan obat untuk penyakitnya. 여기 내려온 순간부터 난 아무도 믿지 않는다. 죽어가는 걸 모르니 미칠 수밖에요.
Di sisi lain, Jung yang terus mencari siapakah orang-orang yang telah membunuh adiknya, ternyata berhasil menemukan si kurir 57 sebagai kunci dari setiap kasus penculikan di distrik umum. Namun di saat yang bersamaan ketika 58 baru saja sampai di gudang, ternyata tidak sengaja ia melihat si kurir 57 yang hendak bunuh diri. Rupa-rupanya ia memutuskan untuk bunuh diri karena tidak mau meneruskan kejahatan Ryu-suk menculik semua anak-anak untuk eksperimennya. 58 yang juga sudah mengetahui kalau Ryu-suk adalah dalang dibalik semua penculikan pun meminta 57 untuk memberitahukan eksperimen apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Namun sayang belum sempat ia berbicara, ternyata Ryu-suk telah membunuhnya dari kejauhan. 저만 죽으면 돼요. 아는 것들은 거 아무거나 다 생체 실험을. 뭐 그럼 별 수 없네. 뭐야? Setelah tewasnya kurir 57, Chun Myung Group pun menyebarkan selembaran brosur untuk perekrutan kurir baru yang akan diadakan dalam waktu dekat. Tentu kabar baik itu sampai kepada Saul yang sudah menanti-nantikan kesempatan ini sejak lama. Dan karena tidak bisa melewatkan kesempatan yang sangat langka untuk menjadi seorang kurir, tanpa pikir panjang, Saul bergegas pergi ke dunia luar untuk bertemu langsung dengan 58. Yang dimana Saul berniat untuk meminta kurir 58 sang legendaris agar mau melatihnya. 이번 등장은 신선하네. Dan kita akan flashback sebentar ke beberapa tahun yang lalu untuk mengetahui asal-usul kurir 58. Ternyata dahulu sebelum menjadi kurir, ia adalah salah satu pengungsi yang ada di luar distrik. Hingga pada satu ketika tiba-tiba Chun Myung Group mengirim beberapa pasukannya untuk membunuh semua pengungsi yang ada di tempat itu. 58 bersama teman-temannya pun berusaha mati-matian untuk bertahan dari pembantaian pasukan Chun Myung Group. Namun sayang usahanya tidak berhasil dan harus merelakan jatuhnya banyak korban dalam pembantaian itu. 다 태워버리라는 명령이다. 나 이거 한다. 스스로 증명해. Setelah menerima Saul sebagai anak didiknya, 58 dan teman-teman kurir lainnya lantas berkumpul untuk membahas Chun Myung Group yang sedang melakukan eksperimen. 58 juga memberitahukan fakta bahwa mutan yang selama ini menjadi mitos ternyata memang benar-benar ada di antara mereka, bahkan punya kemampuan yang sangat luar biasa. Namun di luar gedung ketika para kurir sedang rapat dadakan, ternyata tim Mayor Jung datang secara diam-diam karena mencurigai para kurir adalah dalang di balik penculikan yang terjadi di distrik umum. Karena tidak ingin dituduh sebagai dalang atas kasus penculikan yang terjadi, 58 pun terpaksa memberitahukan rahasia yang selama ini diketahui oleh mereka tentang Chun Myung Group yang sedang melakukan eksperimen di dalam distrik A. 58 juga memberitahukan ciri-ciri kelompok penjahat ini untuk mempermudah Jung menangkapnya, yakni di leher mereka ada sebuah lambang tato berbentuk segitiga pada setiap anggota. Namun Jung tidak akan mudah menangkap penjahat-penjahat itu, karena Ryu-suk pasti akan meledakkan otak mereka ketika salah satu dari anak buahnya tertangkap, seperti kasus si kurir 57. 납치 사건은 일반 구역에서만 일어난 게 아닙니다. 정서라 소령님. Keesokan harinya Saul datang ke tempat pelatihan untuk membuktikan diri kalau dia layak untuk menjadi seorang kurir. 58 dan 41 yang sudah menunggunya pun langsung menyambutnya dengan sebuah latihan basic. Namun ketika 58 menjajal kemampuannya, ternyata Saul sangat tidak bisa diharapkan karena cara bertarungnya yang masih sangat amatir. 막싸움이에요. 몸도 느리고. Setelah selesai masa percobaan, Saul lantas pergi ke tempat pendaftaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai kurir. Dengan ratusan calon peserta, mereka nantinya akan diseleksi dan hanya akan ada satu orang yang lolos untuk menggantikan kurir 57 yang sudah tewas. Namun setelah Saul lolos di seleksi pendaftaran, saat hendak mengisi data-data dirinya, ia sangat ragu untuk memberitahukan siapa namanya dan juga keluarganya. Yang akhirnya, identitas Saul pun keluar dengan panggilan 34.
Setelah mendaftar sebagai calon kurir selanjutnya, 58 dan timnya pun melanjutkan latihan agar ia siap dan bisa lolos di babak selanjutnya. Dengan mesin pelempar bola baseball, Saul harus bisa memukul bola-bola tersebut sebagai latihannya di tahap awal. Namun ternyata latihannya percuma karena Saul bahkan tidak mengerti sama sekali dengan metode latihan tersebut dan terpaksa ia harus diberi sedikit contoh. Sambil terus dilatih oleh 58 setiap harinya, yang walaupun tidak kunjung melihat hasil yang signifikan, ternyata saat mengikuti seleksi di hari pertama, Saul bisa menghadapi semua peserta di kelompoknya dengan agak kesulitan. Dimana di babak penyisihan pertama ini semua peserta akan diadu saling bertarung per kelompok untuk mendapatkan satu pemenang. Dan dari satu orang yang berhasil bertahan di babak ini, nantinya akan masuk ke babak selanjutnya di penyisihan semifinal. Dan yang walaupun agak kewalahan, ternyata Saul berhasil bertahan dari babak penyisihan pertama. 속도 좀 높이자. Sementara itu 58 dan kurir-kurir lainnya ternyata melakukan operasi diam-diam untuk menangkap anak buah Ryusuk. Operasi itu dilakukan saat mereka sedang membawa anak-anak dari daerah tambang. Karena ternyata target Ryusuk untuk eksperimennya adalah anak-anak dari tambang yang dipikir akan sangat berpotensi. Karena rupa-rupanya Ryusuk sudah tahu kalau mutan yang selama ini menjadi mitos, mereka orang-orang yang terpapar radiasi akibat bekerja di tambang. Dan Saul adalah salah satunya. Beberapa hari kemudian, babak kedua alias semifinal pun dibuka untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Pihak pemerintah, militer, dan juga kurir diundang untuk menyaksikan tahap semifinal perekrutan kurir selanjutnya, termasuk 58. Dan kali ini semua peserta harus melakukan simulasi mengantar paket untuk menentukan pemenangnya. Namun simulasi ini tidaklah mudah, karena semua peserta akan dihadapkan dengan bahaya yang sesungguhnya, di mana pihak Chunmyung Group melepaskan beberapa pemburu untuk menghadang mereka di tengah jalan. Yang mana pemburu-pemburu ini akan diberikan imbalan bisa mendapatkan kode QR dan masuk ke dalam distrik jika berhasil selamat dari babak simulasi kali ini. Dan babak semifinal pun dimulai. 일제에 도착하는 2명의 참가자가 결승 차량 등장 각자의 과자 경수. Namun setelah pertandingan baru saja dimulai, ternyata mereka sangat kewalahan menghadapi para pemburu yang dilibatkan dalam babak kali ini. Karena ternyata pihak Chunmyung Group melepaskan banyak sekali tahanan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah peserta. Bahkan ketika mereka masih sangat kesulitan dengan para pemburu-pemburu itu, dengan beberapa peserta yang sudah gugur, Ryusuk malah menambahkan tantangan baru dengan meledakkan gedung-gedung yang ada di sekitar mereka. Yang akhirnya para peserta pun kewalahan, bahkan mobil Saul harus terguling di tengah jalan. Dan 상황 발생. 양 폭발. setelah beberapa peserta tersingkir, Saul yang mobilnya ringsek berlari mencoba membawa paketnya menuju garis finish. Namun bukannya terus berlari, Saul malah memutuskan untuk membantu peserta lainnya yang saat itu mobilnya terprosok dan sedang diserang oleh para pemburu. Dan setelah berhasil kabur dari para pemburu, bukannya terus tancap gas, Saul malah berusaha membantu peserta nomor 3 yang terjatuh dari mobil karena serangan bertubi-tubi. Karena Saul terlalu baik hati dan tidak tega meninggalkan peserta nomor 3 yang mungkin akan tewas diserang oleh para pemburu, ia pun segera banting setir dan menolongnya hingga mereka sampai di garis finish bersama-sama. Namun karena terlalu naif dan baik hati, Saul malah didiskualifikasi saat mencapai finish. Ternyata yang dihitung masuk ke finish adalah si nomor 3. Karena Saul tidak memenuhi syarat, sebab ia mencapai garis finish bukan dengan mobilnya sendiri. Dan terlebih lagi paketnya yang sudah rusak ketika ia sampai di sana.
촬영 참가자는 실격입니다. 무슨 소리야? Namun beruntung ketika hendak masuk ke dalam babak final, ternyata peserta nomor 3 mengundurkan diri karena tangannya ternyata patah akibat serangan para pemburu. Tim Kurir 58 pun turut menghasut panitia untuk memasukkan Saul ke babak final karena jasanya menolong rekan sesama kurir saat di babak final waktu lalu. Dan akhirnya Saul pun bisa lolos masuk ke putaran final. 나 결승간다. Beberapa hari kemudian, tim Mayor Jung bersama anak buahnya pergi ke distrik pengungsi untuk menangkap salah satu pesuruh Ryusuk untuk mencari informasi. Setelah memastikan kalau memang benar dia adalah anak buah Ryusuk, Jung dan rekan-rekannya pun mengepungnya di sebuah gang kecil. Namun sayang mereka tidak berhasil menangkapnya hidup-hidup. Karena seperti yang dikatakan 58, mereka pasti akan langsung tewas karena ada bom kecil di tengkuk lehernya. Sementara itu Saul yang sudah masuk ke babak final lantas dibawa ke distrik khusus untuk persiapan melawan Jo Gyungnam. Diawasi oleh Kurir 41 sebagai mentornya, Saul mempersiapkan semua yang ia butuhkan untuk bisa menang di babak final ini. Dan karena babak final sangat menarik perhatian semua orang dari berbagai distrik, Ryusuk sudah mengatur rencana selanjutnya untuk relokasi di distrik A. Namun sayangnya, rencana Ryusuk tersebut diketahui oleh tim 58 dan mereka pun berhasil menghancurkan pembangkit listrik yang akan digunakan untuk relokasi di distrik A. Setelah tim 58 menghancurkan pembangkit listriknya, kita akan masuk ke distrik A untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam distrik tersebut. Ternyata di dalam distrik inilah Ryusuk membawa semua anak-anak yang diculik untuk melakukan eksperimen. Ryusuk tidak segan-segan membunuh semua eksperimen yang cacat walaupun mereka juga seorang manusia. Dan bahkan sampai saat ini belum ada satu eksperimen pun yang berhasil untuk menciptakan obat yang dia mau. Dan begitu harinya tiba, saat babak final akan berlangsung, Ryusuk ternyata memutar pertandingan itu secara live untuk para pengungsi. Tidak tanggung-tanggung, Ryusuk bahkan membagikan hadiah berupa makanan dan oksigen gratis untuk para pengungsi yang mau menonton pertandingan itu secara live di tempat yang sudah ditentukan. Namun ketika si kakek mendengar kalau menonton di luar bisa sangat menguntungkan mereka, ternyata ia tidak tergiur sama sekali dan meminta semua anak-anak asuhnya untuk tetap menonton di rumah saja. 여기서 보자. Tidak berapa lama kemudian pertandingan final untuk merebutkan posisi kurir selanjutnya pun dimulai. Seluruh distrik termasuk distrik pengungsi yang sangat tertarik dengan pertandingan ini pun duduk anteng untuk melihat siapakah pemenangnya. Namun setelah pertandingan dimulai beberapa ronde, ternyata Saul sangat kewalahan melawan Gyungnam dan terlihat tidak ada kesempatan bagi Saul untuk memenangkan pertandingan. Sementara di tempat lain, 58 yang berhasil menangkap salah satu anak buah Ryusuk sangat kaget mendapati fakta tentang para pengungsi yang diminta untuk berkumpul menonton pertandingan secara live. Ternyata setelah diselidiki dari ponsel anak buah Ryusuk, di dalamnya ada perintah kalau mereka akan membantai dan menghanguskan para pengungsi yang sudah mereka kumpulkan. Ternyata iming-iming makanan dan oksigen adalah untuk memancing para pengungsi agar berkumpul dan Ryusuk bisa membantai mereka sekaligus. Dan setelah mengetahui rencana busuk Ryusuk, 58 dan rekan-rekan kurir lainnya lantas bergegas pergi ke distrik pengungsi untuk menyelamatkan mereka. Sementara Saul setelah kalah telak di beberapa ronde, ternyata luka yang ia terima hampir menguak identitasnya yang seorang mutan. 41 yang tidak mau semua orang mengetahuinya pun segera menutup luka Saul dan melanjutkan pertandingan. Hingga pada ronde-ronde terakhir ketika Saul sudah hafal dengan pola serangan Gyungnam, ia pun akhirnya bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayangnya ketika kemenangan sudah Saul dapatkan, di saat itulah pembantaian para pengungsi pun dilakukan.
Setelah para pengungsi dibantai, Saul yang memenangkan pertandingan itu akhirnya resmi menjadi warga distrik dan menjadi kurir. Namun pertandingannya itu ternyata membuat gaduh semua warga distrik. Karena kini semua orang tahu kalau Saul adalah seorang mutan. Ryusuk yang tahu tentang kondisi Saul pun tentu sangat senang bukan main. Karena setelah sekian lama akhirnya ia mendapatkan mutan yang sangat sehat yang bisa mendapatkan obat untuk penyakitnya. 바로 실험실로 보내는 게 좋지 않겠습니까? 5-7 신분 등록이 완료됩니다. Di sisi lain, 58 yang tidak bisa membiarkan Ryusuk terus-terusan membantai para pengungsi. Ia lantas memanggil Saul untuk memberitahukan semua kebenarannya. 58 pun menceritakan semua yang terjadi ketika ia sedang bertanding, yakni pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Ryusuk. Dan juga rencana mereka para kurir yang akan menghentikan tindakan brutal Chunmyung Group tersebut. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, Saul pun diminta untuk memutuskan apakah ia akan ikut andil dalam rencana para kurir untuk menumbangkan Chunmyung Group atau hanya berdiam diri saja ketika para pengungsi dan sahabatnya dibantai habis-habisan oleh Ryusuk. 우리가 같이 갈지는 네가 결정해. 우린 그걸 바꾸려고 하는 거야. Beberapa hari kemudian rencana relokasi para pengungsi pun akhirnya berjalan sesuai rencana Chunmyung Group. Pihak militer dan juga medis dikerahkan ke semua distrik pengungsi untuk mensensus dan memberi vaksin sebelum mereka direlokasi ke distrik A. Para kurir yang selalu waspada pun berjaga-jaga di sekitar pengungsi untuk mengamati dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ketika semua kurir sedang mengawasi distrik tersebut, ternyata beberapa anak buah Ryusuk datang ke markas para kurir untuk membantu anggota mereka yang sedang disekap. Dan setelah berhasil kabur, ia pun segera melaporkannya kepada tangan kanan Ryusuk, yakni Pak Oh, untuk memberitahukan kalau kurir 58 sudah mengetahui rencana mereka. Namun ada yang aneh ketika ia melaporkan kejadian tersebut. Karena rupa-rupanya Pak Oh sendiri tidak pernah mengutus anggota lain untuk menyelamatkannya. Yang ternyata semua itu adalah rencana 58 untuk bisa menangkap langsung Pak Oh dan juga Ryusuk. 그건 넌 정체가 뭐야? 택배기사. Setelah ia tertangkap, 58 dan Jung pun memberikan pilihan kepada Pak Oh untuk mau membantu mereka menangkap Ryusuk atau lebih memilih mati karena ia sudah tertangkap basah. Dan karena Pak Oh juga tahu kalau mungkin dia tidak akan selamat sebab Ryusuk bisa kapan saja membunuhnya dari jarak jauh. Setelah memikirkannya baik-baik, akhirnya Pak Oh pun dengan terpaksa mau membantu 58 untuk menangkap Ryusuk. 체포 소식이 알려진 무사할까요? 우리가 원하는 건 간단해. Beberapa hari kemudian, para kurir pun berkumpul untuk menangkap Ryusuk setelah mendapatkan informasi dari Pak Oh kalau mereka akan pergi ke distrik pengungsi yang saat itu sedang melakukan vaksin. Tanpa membuang-buang waktu, 58 dan kurir lainnya bersiap di posisinya masing-masing agar rencana mereka membunuh Ryusuk saat itu juga bisa berjalan dengan lancar. Namun ketika 58 hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba 총 버려. setelah gagal membunuh Ryusuk, 58 dan juga rekan-rekan kurirnya termasuk Saul segera pergi keluar distrik kabur untuk menghilangkan jejak. Karena pada hari itu juga ternyata Ryusuk mencari para kurir ke tempat biasa mereka berkumpul. Beruntung, 58 dan yang lainnya sudah berhasil kabur. 그 돌연변이 놈 꼭 산채로 잡으세요. Sementara itu, Jung Sul-ah pergi menemui pimpinan Chunmyung Group, Ryu Jae-jin, untuk memberitahukan perbuatan anaknya yang sudah membantai para pengungsi. Tujuan Jung memberitahukan semua itu adalah agar Ryu Jae-jin bisa segera menghentikan anaknya sebelum semakin jauh. Namun ketika sudah mengetahui kelakuan Ryusuk, Ryu Jae-jin malah pergi ke distrik pengungsi untuk menemui si kakek. Yang ternyata si kakek ini dahulunya adalah warga distrik yang telah diusir. Entah apa alasan dia sampai diusir. Tapi faktanya, teknologi air core yang selama ini dinikmati oleh semua orang ternyata ciptaan si kakek, bukan Ryu Jae-jin seorang. 근데 자넨 자식을 왜 그따위로 키운 거야? 에어코어를 만드는 저 5년에 저 걸렸어. 내가 마무리해야지.
Sekembalinya dari distrik pengungsi, Ryu Jajin bertemu dengan presiden untuk menyerahkan seluruh Chunmyung Group kepada pemerintah agar tidak dikuasai oleh anaknya. Ryu-suk yang mengetahui kalau ayahnya telah menyerahkan kekuasaannya pun datang untuk protes. Namun Ryu Jajin tidak terpengaruh dan tetap kekeh akan menyerahkan seluruh miliknya untuk pemerintah. Hingga akhirnya karena Ryu-suk sudah kehilangan kesabaran, dibantu oleh Menteri Pertahanan yang juga berkhianat, mereka pun membunuh pimpinan Ryu Jajin untuk melakukan kudeta dan berusaha merebut kembali Chunmyung Group dari pemerintah. Sementara di distrik pengungsi, tiba-tiba banyak sekali warga yang mendadak tewas di tengah jalan tanpa tahu penyebabnya. Ternyata setelah diperiksa, para pengungsi tewas akibat vaksin yang diberikan kepada mereka. Rupa-rupanya vaksin itu juga salah satu rencana Ryu-suk untuk memusnahkan para pengungsi yang tersisa. 58 dan rekan-rekannya yang sudah mengetahui perihal tersebut pun segera pergi ke lokasi vaksinasi untuk menghentikan tindakan Ryu-suk. Saul yang ikut ke sana juga berusaha menghentikan teman-temannya yang sudah ada di barisan vaksin. Namun sayang, satu teman Saul harus tewas saat mencoba melindunginya. Setelah kegaduhan tersebut, para tim kurir 58 mempersiapkan diri untuk segera pergi ke Chunmyung Group demi menyelamatkan Saul yang berhasil ditangkap. Jung sebagai kakaknya pun tentu turut andil dalam tim 58 untuk menyerbu Chunmyung Group dan mengeksekusi Ryu-suk. Sesampainya di distrik inti, 58 dan timnya pun menyerbu tempat itu dari segala arah. Adu tembak tidak bisa terhindarkan karena memang di distrik inti sudah dijaga sangat ketat oleh seluruh pasukan Ryu-suk. Bermodalkan denah yang diberikan oleh si kakek karena dia dahulu adalah pencipta distrik tersebut. 58 dan tim Mayor Jung pun menyerang tempat itu sampai habis-habisan. Karena apabila mereka terlambat, mungkin Saul tidak akan sempat tertolong karena Ryu-suk sedang mentransfer darahnya agar penyakitnya bisa disembuhkan. Setelah tim 58 dan Jung berhasil melumpuhkan semua pasukan Ryu-suk, ia yang sudah terpojok pun kabur membawa Saul ke dalam bunker distrik inti. Ternyata karena sudah kalah telak, Ryu-suk yang tidak ingin mengakui kekalahannya mencoba menghancurkan air core dan membinasakan semua manusia yang ada di seluruh distrik. Walaupun 58 berhasil datang dan membunuh Ryu-suk, nyatanya kehancuran air core dan distrik inti tidak bisa terelakkan lagi. 너 따위한테 용서받을 생각 없어. 그건 네가 결정할 일이 아니야. Semua manusia-manusia yang masih berada di dalam distrik pun segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dan tidak lama kemudian distrik inti dan air core pun akhirnya musnah. Setelah distrik inti hancur, pemerintah lantas segera membangun ulang distrik agar manusia-manusia yang tersisa bisa kembali melanjutkan hidupnya. Kali ini semua manusia termasuk pengungsi tidak dibeda-bedakan dan masuk ke dalam distrik dengan aman tanpa ada seleksi. Bahkan beberapa bulan kemudian ternyata udara semakin membaik. Manusia tidak lagi ketergantungan oksigen buatan untuk bisa bertahan hidup. Semua itu bisa terwujud karena si kakek yang kembali ikut andil dalam membangun peradaban dengan penelitian yang selama ini sudah ia kembangkan. Penelitian yang selama ini sudah ia kembangkan. Dan karena sudah tidak ada lagi sistem yang mengekang mereka seperti dahulu, serta manusia-manusia yang sudah bisa kembali hidup berdampingan, mereka pun akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 신속하고 안전한 이주를 위해 하늘도 맑아지고 있지? Dan drama Black Knight tamat. Itulah dia drama keseluruhan dari Black Knight. Semoga bisa menjadi tontonan bagus untuk kalian pecinta drakor. Jangan lupa subrek dan like-nya. Jadi silakan dipantengin terus biar nggak ketinggalan film-film seru dan drakor-drakor terupdate selanjutnya. Aku tak pamit, campur film undur diri, dan ciao.